Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatiatur Aulia Rizka, dengan NIM 2112111787 dari kelas 3A, Prodi S1 Keperawatan. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan proposal saya, yaitu yang berjudul eh, proposal saya berjudul Hubungan Hipertensi dengan Kejadian Stroke pada Lansia. Yang pertama itu latar belakangnya. Menurut WHO, menunjukkan bahwa 63% penyebab kematian di seluruh dunia disebabkan oleh penyakit tidak menular, yaitu stroke atau setara dengan kematian 36 juta jiwa per tahun. Jumlah penderita stroke ini di seluruh dunia yang berusia di bawah 45 tahun terus meningkat. Pada konferensi ahli saraf internasional di Inggris dilaporkan bahwa terdapat lebih dari 1.000 penderita stroke berusia kurang dari 30 tahun. Hipertensi merupakan keadaan peningkatan tekanan darah baik sistolik maupun diastolik, yaitu sama atau lebih dari 140/90. Hipertensi tekanan darah lebih dari 140/90 mHg merupakan faktor risiko stroke dengan besar risiko 6.905 kali lebih besar dibandingkan yang tidak hipertensi. Hipertensi dapat mengakibatkan pecahnya maupun menyempitnya darah otak. Apabila pembuluh darah otak pecah, maka timbullah perdarahan di otak, dan apabila pembuluh darah otak menyempit, maka aliran darah ke otak akan terganggu dan seotak akan mengalami kematian. Stroke adalah gangguan fungsional yang terjadi secara mendadak disebabkan karena kurangnya atau terputusnya aliran darah yang mengalir ke otak akibat adanya gumpalan darah, endapan plak, atau karena pecahnya pembuluh darah akibat tekanan darah yang tinggi secara tiba-tiba ke otak. Hal ini yang mengakibatkan sel-sel otak mengalami kekurangan oksigen serta energi dan menyebabkan kerusakan otak permanen yang berakibat kecacatan sampai dengan kematian dini. Gaya hidup sering menjadi penyebab berbagai penyakit yang menyerang usia produktif karena generasi muda sering menerapkan pola makan yang tidak sehat dengan seringnya mengkonsumsi makanan tinggi lemak dan kolesterol tapi rendah serat. Selain banyak mengkonsumsi kolesterol, mereka mengkonsumsi gula yang berlebihan sehingga akan menimbulkan kegemukan eh, yang mengakibatkan terjadinya penumpukan energi dalam tubuh. Gaya hidup yang tidak sehat seperti mengkonsumsi makanan tinggi lemak dan tinggi kolesterol, kurang aktivitas fisik, dan kurang olahraga meningkatkan risiko terkena penyakit stroke. Yang kedua, tujuan dari penelitian. Tujuan umumnya mengetahui hubungan hipertensi dan kejadian stroke pada lansia, dan tujuan khususnya mengetahui karakteristik tentang hipertensi dan kejadian stroke pada lansia, mengetahui tingkat pengetahuan penderita hipertensi dengan pencegahan kejadian stroke, dan yang ketiga, mengetahui upaya pencegahan yang dilakukan oleh penderita hipertensi terhadap kejadian stroke. Adapun manfaat dari penelitian, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi responden, bagi institusi rumah sakit, bagi masyarakat, dan bagi peneliti selanjutnya. Yang pertama, manfaat bagi responden penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan responden untuk menangani hipertensi dan mencegah terjadinya stroke guna mempertahankan kesehatannya. Dan yang kedua, manfaat bagi institusi rumah sakit. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan untuk menyusun rencana dalam penanganan pasien hipertensi dalam pencegahan stroke. Dan yang ketiga, manfaat bagi peneliti selanjutnya sebagai bahan referensi dari pertimbangan bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian tentang hipertensi dan pencegahannya agar tidak terjadinya stroke. Eh, Lanjut ke tinjauan pustaka. Yang pertama, konsep untuk lanjut usia. Usia lanjut adalah kelompok orang yang sedang mengalami suatu proses perubahan yang bertahap dalam jangka waktu beberapa dekade. Berdasarkan definisi secara umum, seseorang dikatakan lansia apabila usianya 60 tahun ke atas, baik pria maupun wanita. Sedangkan Departemen Kesehatan RI menyebutkan seseorang dikatakan berlanjut usia dimulai dari usia 55 tahun ke atas. Yang kedua, tugas perkembangan lanjut usia. Yang pertama, menyesuaikan terhadap penurunan kekuatan fisik dan kesehatan lansia, menyesuaikan terhadap masa pensiun dan penurunan pendapatan lansia, dan yang ketiga, menyesuaikan terhadap kematian pasangan mayoritas lansia. Keempat, menerima diri sendiri sebagai individu lansia, mempertahankan kepuasan pengaturan hidup lansia, mendefinisikan ulang hubungan dengan anak yang dewasa lansia, menentukan cara untuk mempertahankan kualitas hidup lansia.
Yang ketiga, perubahan yang terjadi pada lanjut usia. Beberapa perubahan terjadi pada lansia diantaranya adalah perubahan fisik, intelektual, keagamaan. Dan yang keempat, masalah fisik yang sering ditemukan pada lansia. Yang pertama, mudah jatuh, yang kedua mudah lelah, berat badan menurun, sukar menahan buang air besar, gangguan pada ketajaman penglihatan. Yang keenam, penyakit yang sering dijumpai pada lansia. Gangguan sirkulasi darah seperti hipertensi, kelainan pembuluh darah, gangguan pembuluh darah di otak dan ginjal. Gangguan metabolisme hormonal seperti diabetes mellitus, klimakterium, dan ketidakseimbangan tiroid. Gangguan pada persendian seperti osteoartritis, gout arthritis, atau penyakit kolagen lainnya. Berbagai macam neoplasma. Yang kedua yaitu hipertensi. Hipertensi adalah keadaan seseorang yang mengalami peningkatan tekanan darah di atas normal sehingga mengakibatkan peningkatan angka morbiditas maupun mortalitas. Tekanan darah fase sistolik 140 mHg menunjukkan fase darah sedang dipompa oleh jantung. Dan fase diastolik 90 mHg menunjukkan fase darah yang kembali ke jantung. Yang kedua, klasifikasi hipertensi. Dan yang ketiga ada gejalanya. Pada sebagian besar penderita hipertensi tidak menimbulkan gejala yang khusus, meskipun secara tidak sengaja beberapa gejala terjadi bersamaan dan dipercaya berhubungan dengan hipertensi, padahal sesungguhnya bukan hipertensi. Yang keempat ada patofisiologi, mekanisme yang mengontrol konstriksi dan relaksasi pembuluh darah terletak pada pusat vasomotor dan medula di otak. Yang kelima ada faktor risiko. Faktor risiko terbagi dua, yaitu yang dapat berubah dan tidak dapat dirubah. Yang keenam ada komplikasi seperti stroke, penyakit jantung, gagal ginjal, kerusakan pada mata. Selanjutnya ada penata laksanaan. Hipertensi yaitu memodifikasi faktor risiko dan mencegah memperburuknya hipertensi. Yang ketiga ada tentang stroke. Di sini stroke adalah suatu sindrom klinis yang ditandai dengan hilangnya fungsi otak secara akut dan dapat menimbulkan kematian. Yang kedua ada klasifikasi stroke terbagi dua, yaitu stroke iskemik dan stroke hemoragik. Stroke iskemik ini disebabkan oleh trombosis akibat plak aterosklerosis dari arteri otak atau yang memberi vaskularisasi pada otak. Dari pembuluh darah di luar otak yang tersangkut di arteri otak. Yang kedua, stroke hemoragik merupakan sekitar 20% dari semua stroke diakibatkan oleh pecahnya suatu mikroaneurisme dari Charcot atau kribel di otak. Yang ketiga ada tanda dan gejala. Serangan stroke dapat terjadi secara mendadak pada beberapa pasien yang diduga mengalami stroke. Bisa terjadi ketika pasien dalam kondisi tidur dan gejalanya baru dapat diketahui ketika sudah bangun. Keempat, patofisiologi. Oksigen sangat penting untuk otak. Jika terjadi hipoksia, seperti yang terjadi pada stroke, otak akan mengalami perubahan metabolik, kematian sel, dan kerusakan permanen yang terjadi dalam 3-10 menit. Yang kelima ada faktor risiko. Faktor risiko yang berhubungan dengan kejadian stroke dibagi menjadi dua, yaitu faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi dan faktor risiko yang dapat dimodifikasi. Yang keenam, komplikasi stroke seperti bekuan darah, dekubitus bagian tubuh yang sering mengalami memar, pneumonia pasien stroke, strofi, dan kekakuan sendi. Selanjutnya, depresi dan kecemasan, gangguan perasaan sering terjadi pada stroke dan menyebabkan reaksi emosional dan fisik yang tidak diinginkan. Yang ketujuh ada dampak stroke. Dampak yang umum terjadi setelah seseorang terkena stroke yaitu masalah pada bagian fisiknya, seperti kelemahan, mati rasa, dan kaku. Yang kedelapan ada penata laksanaan, terbagi dua, fase akut stroke berakhir 48 jam hingga 72 jam. Yang kedua, fase rehabilitasi stroke adalah fase pemulihan pada kondisi sebelum stroke. Selanjutnya ada upaya pencegahan stroke dengan cara pengendalian hipertensi. Yang pertama, mengurangi atau membatasi makanan yang mengandung lemak kolesterol tinggi. Yang kedua, penurunan berat badan. Yang ketiga, olahraga. Yang keempat, diet rendah garam. Yang kelima, berhenti merokok. Selanjutnya ada kerangka teori. Hipertensi merupakan keadaan peningkatan tekanan darah baik sistolik maupun diastolik itu sama atau lebih dari 140/90. Kerangka konsep penelitian tentang hubungan pengetahuan penderita hipertensi dengan upaya pencegahan kejadian stroke itu terbagi dua, ada variabel independen dan variabel dependen.
Variabel independen yaitu pengetahuan pasien penderita hipertensi, baik, cukup, kurang. Dan variabel dependennya upaya pencegahan kejadian stroke dilakukan atau tidak dilakukan. Hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara dari masalah atau pertanyaan penelitian. Di sini HA-nya itu ada hubungan tingkat pengetahuan penderita hipertensi dengan upaya pencegahan kejadian stroke. Selanjutnya, jenis rancangannya untuk populasi, yaitu keseluruhan suatu objek yang akan diteliti. Pada penelitian ini, populasinya adalah hubungan hipertensi terhadap stroke pada lansia. Dan sampelnya adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Pengambilan sampel pada penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu pengambilan sampel secara purposif didasarkan pada suatu pertimbangan tertentu yang dibuat oleh peneliti sendiri. Selanjutnya ada definisi operasionalnya. Pertama, variabel independennya pengetahuan penderita hipertensi. Definisinya pernyataan tentang pengetahuan responden terhadap definisi, etiologi, dan pencegahan hipertensi. Alat ukurnya kuesioner, dosimeter, dan stetoskop. Cara ukur dengan memberikan pertanyaan tanda dan gejala terkait penyakit hipertensi. Hasil ukur ada baik, cukup, dan kurang. Skala ukurnya itu ordinal. Yang kedua, variabel dependen. Upaya pencegahannya itu definisi operasionalnya pernyataan tentang perlakuan responden yang menderita hipertensi. Alat ukurnya kuesioner. Cara ukurnya wawancara terpimpin. Kalau hasil ukurnya itu dilakukan atau tidak dilakukan. Skalanya yaitu ordinal. Selanjutnya ada pengumpulan data. Pengumpulan data di sini yaitu data primer. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang dikumpulkan secara mencakup data diperoleh dari responden melalui wawancara terpimpin. Analisa data. Analisa data di sini yaitu ada univariat dan bivariat. Dan pengolahan datanya itu ada editing, coding, entry data, processing, dan cleaning. Baiklah, itulah hasil presentasi dari praproposal saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.